Jangan buang waktu kita untuk merancangkan yang jahat terhadap orang lain. Jangan buang waktu kita untuk merancangkan yang buruk. Jangan berinisiatif untuk menjatuhkan orang lain. Jangan pakai gaya katak untuk naik ke atas. Gaya katak tuh gini, sikut kanan, sikut kiri, supaya dia naik ke atas. Sebaliknya, mari kita fokus bangun hidup kita. Lakukan apa yang kita harus lakukan. Fokus bangun itu untuk berdampak yang positif, berdampak yang baik untuk hidup orang banyak. Banyak orang yang WA atau tulis di Instagram bilang gini sama saya, Bu Heni follow back dong, Bu Heni follow Instagram saya dong, subscribe YouTube saya dong. Dengar baik, kalau kita ingin orang follow kita, bertanya sama diri kita, orang follow kita untuk apa? Apakah hidup kita menginspirasi mereka? Kalau isinya cuma selfie-selfie aja, kalau isinya cuma hal-hal yang nggak menginspirasi orang lain, ya tentu orang lain nggak akan follow kita. Saya nggak pernah beli followers dan tidak pernah mohon-mohon orang untuk follow saya di Instagram. Nah, kalau orang memilih follow, saya bersyukur. Tapi kita harus fokus bangun sosial media kita untuk hal-hal yang menginspirasi orang lain, yang membuat orang punya inisiatif untuk mengembangkan diri, berubah dari kehidupan yang sia-sia jadi berharga, supaya mereka meninggalkan jalan-jalan yang salah dan kembali ke jalan Allah. Daripada kita sibuk ngajakin orang subscribe YouTube atau follow Instagram kita, mari kita fokus bangun konten-konten kita. Kita harus menebarkan kebaikan lewat apa yang kita bangun. Kreatiflah dalam menebarkan kebaikan, jangan malah kreatif dalam menebarkan kejahatan. Miliki inisiatif untuk berbuat baik. Kenapa nggak bangun pagi itu mikirin bagaimana caranya hari ini saya bisa jadi berkat? Little kindness matters. Kita pernah baca tulisan itu pastinya ya. Tahukah Anda bahwa pagi hari waktu Anda di kantor, misalnya Anda di jalan, satu kebaikan sekecil senyuman itu bisa jadi berkat buat orang lain. Saya suka culture di Australia itu gini, kalau kita berpas-pasan sama orang gitu ya, di lift atau di jalan, meskipun kita nggak saling kenal, kita tuh saling melempar senyum dan bilang, Hi, good morning, padahal nggak kenal gitu. Coba di sini gitu ya, di Indonesia, kayak aneh banget gitu kalau kita kayak berpas-pasan sama orang terus kita nyapa gitu. Ya biasanya di lift aja gitu, kita pasti diem-dieman gitu. Padahal sebuah sapaan ramah gitu ya, sebuah keramahan dan senyuman itu bisa memberkati orang loh. Dan gak ada salahnya gitu, kita punya inisiatif untuk menebar kebaikan setiap hari. Mikirin apa ya yang kita bisa lakukan buat orang lain gitu. Misalnya kita lagi dapat berkat gitu ya, punya inisiatif kayak berdoa, Tuhan mau saya berkati siapa ya gitu. Terus kalau ada teman ulang tahun atau staff yang ulang tahun, kayak mikirin gitu, gimana caranya saya bisa bikin hari ini spesial buat dia gitu. It's a wonderful thing to do good gitu. Ayo jadi orang yang punya inisiatif untuk berbuat baik, bukannya merancangkan kejahatan. Yang kedua, miliki inisiatif untuk berdamai. Yesus ngajarin kita dalam Matius 5 ayat 23 seperti ini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yesus ngajarin kita tuh sebagai anak Tuhan harus punya inisiatif untuk berdamai dengan musuh kita. Mempersembahkan korban, bicara soal gini, percuma kita beribadah kalau kita bermusuhan sama orang. Tapi yang kita harus fokus tuh bukan gini, bukan perasaan orang lain aja terhadap kita, tapi bagaimana inisiatif untuk berdamai itu harus lahir dari hati kita. Kita gak boleh nunggu orang lain, dia juga gak datengin saya, dia juga gak minta maaf sama saya. No, inisiatif itu harus lahir dari kita. Dikatakan gini,
Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi Tuhan tuh pengen kita peduli tentang perasaan orang lain terhadap kita. Kalau kita melukai perasaan orang, mereka terluka karena kita yang harus punya inisiatif untuk berdamai sama mereka. Gak peduli mereka salah sama kita, tapi kita gak boleh jadi batu sandungan buat mereka. Inisiatif untuk berdamai dengan lawan di tengah jalan, bicara soal udahlah, kalau bisa ada jalan damai, kita jalan damai. Kecuali memang masalah itu memang sudah tidak bisa dengan jalan damai, ya terpaksa harus secara hukum apa boleh dikata. Tapi inisiatif untuk berdamai harus lahir dari hati kita. Markus 11 ayat 25 berkata gini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bagian kita adalah memiliki inisiatif untuk mengampuni kesalahan orang dan untuk berdamai dengan mereka. Tapi kalau orang itu membenci kita dan tidak mau berdamai, yaitu urusan mereka sama Tuhan. Yesus mengajarkan supaya inisiatif berdamai itu harus lahir dari kita dulu, gitu. Harus dimulai dari kita. Bukankah kita anak-anak Allah? Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada anggota keluarga yang tidak suka kepada kami, tidak mau berbicara kepada kami. Tapi saya sama suami mengambil inisiatif untuk berdamai. Kami datang, bawa oleh-oleh. Meskipun di telepon tidak mau ngangkat, di WA tidak mau balas, kami tetap antar ke rumahnya, yang terima anaknya. Meskipun dia tidak WA untuk bilang terima kasih ataupun apapun. Paling tidak, saya sama suami tuh berusaha berdamai dengan semua orang. Pengen jaga hubungan baik dengan semua orang. Kami tidak mau bermusuhan dengan siapapun. Nah, kalaupun orang itu tetap memusuhi kami dan tidak mau berterima kasih ataupun apapun, bagian kita adalah punya inisiatif untuk berdamai dengan mereka. Kalau mereka tidak mau, ya terserah mereka. Yang penting kita harus mengampuni dan inisiatif berdamai harus lahir dari hati kita. Nah, Yesus ngajarin sebagai anak Tuhan tuh kita punya inisiatif untuk berdamai dengan orang lain. Yang ketiga, inisiatif di dunia kerja. Bekerjalah tanpa menunggu diperintah. Bekerjalah tanpa perlu diawasi. Ada pepatah berkata, kucing gak ada, tikus berpesta pora. Kalau Anda gak mau dibilang tikus, jangan bekerja nunggu diperintah. Jangan kerja tuh harus diawasi. Sekalipun atasan gak ada, lakukan yang menjadi bagian Anda. Banyak orang tuh gini, pengen gaji tinggi, pengen posisi yang tinggi, tapi mereka sendiri bikin orang lain rugi. Amsal 12 ayat 24 berkata gini, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang rajin, dia yang bikin keputusan buat dirinya sendiri, apa yang dia mau lakukan hari itu. Berapa lama dia mau kerjakan itu. Tapi orang yang malas, kerja tuh kayak terpaksa. I hate Monday. Ada istilah gitu kan. Padahal orang rajin tuh gini, semangat hidupnya. Gak usah disuruh, dia tahu. Dia udah bikin target. Saya harus kerjakan ini hari ini, saya harus selesaikan ini hari ini. Orang yang memimpin dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang rajin dan punya inisiatif. Orang rajin akan bekerja tanpa disuruh-suruh, tanpa dipaksa-paksa. Tidak perlu diawasi. Tapi orang yang malas, itu kerja harus dipaksa, ibaratnya seperti kerbau. Harus dicemeti baru jalan gitu. Banyak orang yang menginginkan jabatan yang tinggi, tapi mereka nggak mau bayar lebih. Orang yang punya inisiatif itu bisa memimpin dirinya sendiri dan sudah pasti bisa memimpin orang lain. Matius 5 ayat 41 berkata gini, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Butuh inisiatif untuk kita tuh mengerjakan lebih. Memperhatikan hal-hal yang orang lain tidak perhatikan. Mau mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bukan bagian kita untuk kerjakan. Kemampuan untuk punya inisiatif, melakukan extra mile, itu butuh inisiatif, sebuah kekuatan untuk menjadi excellent dalam apapun yang orang percayakan kepada kita. Inisiatif untuk melakukan yang terbaik, bukan karena melihat upah,
Kolose 3 ayat 23-24 berkata, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kita tahu upah itu dari Tuhan. Jangan nunggu gini, nggak dibayar lebih, ngapain lakukan lebih. Nggak heran kita nggak pernah dipercaya lebih. Tipe orang yang punya inisiatif itu adalah ini. Kreatif memikirkan ide-ide bagus. Kreatif dalam memikirkan ide untuk program-program baru yang bisa mengembangkan perusahaan ataupun organisasi. Kreatif untuk memikirkan dan menciptakan apa yang belum pernah ada. Gak cuma copy paste aja, punya inisiatif. Bagaimana keberadaannya di situ bisa jadi berkat. Bagaimana keberadaannya itu bisa berguna buat keluarga, bisa berguna buat sesama. Orang-orang yang punya inisiatif itu mengerjakan yang dibutuhkan, yang mungkin gak terlalu diperhatiin orang gitu, hal-hal yang kecil. Saya ingin share, inisiatifmu menunjukkan kapasitasmu. Seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang punya inisiatif tinggi. Mereka punya kepedulian terhadap orang lain, sehingga mereka selalu punya inisiatif gitu untuk melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya bukan bagian mereka, tapi mereka tahu kalau mereka lakukan itu bisa meringankan beban orang lain dan bisa memajukan perusahaan di mana dia berada, bisa mengembangkan organisasi di mana dia ada. Seseorang hanya bisa jadi pemimpin kalau dia punya ruang di hatinya untuk orang lain, di luar dari kepentingan dirinya sendiri. Inisiatifnya bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi dia punya inisiatif untuk memikirkan bagaimana hidupnya jadi berguna. Bagaimana dia bisa menjadi dampak buat orang-orang di sekitarnya. Dia selalu punya ruang untuk kepentingan orang banyak di atas kepentingannya sendiri. Inisiatifmu akan menunjukkan kepedulianmu dan rasa memilikimu terhadap apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu. Lukas 16 ayat 12 berkata, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, selama belum jadi hartanya kita, contoh rumah orang lain, mobil orang lain, perusahaannya orang lain, organisasinya orang lain, apakah kita bisa dipercaya ketika kita ada di situ? Ketika kita numpang di rumah orang, ketika kita dipinjemin mobilnya orang, ketika kita kerja di perusahaannya orang, ketika kita kerja di organisasinya orang lain, apakah kita bisa dipercaya di situ? Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, kalau kita pengen dipercaya sama Tuhan lebih, kita harus punya inisiatif untuk bisa dipercaya dalam harta orang lain, bahkan dalam hal-hal kecil. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Punya inisiatif tuh gak melulu dalam hal-hal besar. Justru Tuhan itu selalu menilai kita dari hal kecil. Contoh, kalau kita ingin dipercaya lebih, pertanyaannya, seberapa besar kepedulianmu ditunjukkan dari inisiatifmu dalam perkara-perkara kecil? Orang yang bisa dipercaya itu memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin bisa merugikan perusahaan di mana dia bekerja. Contoh, AC di ruangan kantor lupa dimatikan. Itu kan cost buat perusahaan. AC itu kan membuat tagihan listrik jadi membengkak. Nah, orang yang bisa dipercaya, orang yang punya inisiatif untuk memang bukan tugas dia matiin AC, itu OB gitu, atau staf yang terakhir ada di situ, tapi karena dia peduli, dia punya rasa memiliki sama perusahaan di mana dia bekerja, dia punya inisiatif untuk matiin AC sebelum pulang kantor. Paling nggak punya inisiatif untuk mengingatkan teman-teman yang lain, karena dia nggak mau perusahaannya dirugikan dengan membengkaknya tagihan listrik. Contoh, ketika kita ke toilet, kadang-kadang gemes ya lihat orang tuh habis cuci tangan pergi gitu. Apa dia lupa bahwa itu bukan keran otomatis gitu kan? Nah, kita tahu bahwa air itu sangat berharga gitu, apalagi air bersih gitu kan. Di Jakarta khususnya, air bersih sangat berharga. Nah, kadang kita lihat kayak di toilet mall contohnya, keran dibiarkan mengalir, apa nggak sayang? Nah, harus ada kepedulian dan rasa memiliki gitu. Kalau saya langsung matikan gitu. Ada orang yang mikir, itu kan bukan tugas saya, itu kan orang lain yang buka keran itu. Seringkali kita lempar, biarin aja, itu orang lain. No, harusnya kita punya inisiatif yang lahir dari kepedulian kita.
Orang yang bisa jadi pemimpin, orang yang bisa dipercaya Tuhan adalah orang yang punya inisiatif untuk melakukan hal-hal kecil, bukan hanya melulu perkara-perkara besar. Contoh lagi, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita masuk ke kantor dan kita lihat, loh, kok ada display yang nggak rapi gitu. Mestinya bukan tugas kita, mungkin itu office girl. Tapi karena kita peduli sama perusahaan kita rapiin. Apa sih salahnya cuma tinggal geser sedikit gitu. Terus kita lihat ada meja atau rak berdebu. Itu kan tugasnya office girl. Enggak, kalau saya gemes gitu, nggak bisa lihat debu. Langsung ambil tisu kek, ambil lap kek, dilap aja beres gitu. Apa susahnya? Inisiatif dalam hal kecil. Contoh, kita masuk ke pintu lalu kita lihat ada air tumpah. Seringkali orang tuh diem aja, dia ngelengos jalan gitu. Kalau kita punya kepedulian, kita nggak cuma mikirin kepentingan kita sendiri, kita mikir dong kalau ada yang jalan di situ, dia bisa jatuh. Apa sih salahnya? Panggil office boy atau office girl, cleaner, tolong dong pel, ini lantainya basah, takut orang jatuh. Cuma butuh inisiatif untuk menunjukkan kepedulian kita gitu. Lagi, tinggal di rumah orang. Kita udah numpang gratis, nggak ikut bayar tagihan listrik, apa salahnya kalau kita nggak pakai ruangan itu lampu dimatikan, AC dimatikan gitu kan. Kemudian jangan lupa matiin keran air. Terus tisu gulung habis kita ganti. Jangan cuma mikirin, gue udahan, biarin aja. Pikir dong, habis kamu ada orang lain. Ganti kayak tisu gulungnya. Kalau numpang di rumah orang mikir dong, kita udah tinggal gratis, makan juga gratis. Apa salahnya sih bantu-bantu isi kulkas gitu kan ya? Beliin bahan makanan gitu, bantu masakin nasi atau apa kek. Jadi berguna gitu, punya inisiatif. Saya heran gitu ya, ada orang tuh yang bisa betah gitu. Tinggal di rumah udah nggak bayar, bersihin nggak mau. Inisiatif buat ngambil sapu aja susah banget gitu. Ngangkat rambut yang jatuh, rambutnya sendiri, ngangkat aja kayak nggak punya inisiatif. Kok bisa gitu loh? Saya selama tinggal di rumah orang tua angkat saya tuh ngambilin rambut anak-anak saya, rambut saya yang jatuh di lantai saya put sehari bisa 2 kali. Debu saya lapin, piring kotor diberesin, meja dilapin. Miliki inisiatif gitu, supaya hidup kita tuh jadi berkat. Tahukah Anda bahwa kalau kita pengen dipercaya, harta kita, kata firman Tuhan, kita harus bisa dipercaya dengan harta milik orang lain. Sudah tinggal gratis, gak ikut bayar tagihan, jangan nambahin. Contoh, tong sampah penuh. Apa sih susahnya diikat gitu loh, dibuang ke tong sampah di luar, tinggal ganti kantong plastik sampahnya. Air galon habis, yang suka minum air di kantor misalnya gitu, air galon habis, katakanlah Anda nggak kuat ngangkat galon, panggil ke OB gitu kan. Saya paling jengkel kalau misalnya saya tuh masuk ke toilet, heran, selalu kena giliran gantiin tisu gulung yang baru gitu. Gimana kalau kita lagi kebelet gitu kan, karena sebelum masuk ke toilet tuh biasanya saya selalu bersihin dulu dudukannya dan saya tatakin dengan tisu. Nah, udah kebelet banget, gak ada tisunya. Oh my God gitu. Kenapa nggak punya inisiatif gitu? Jangan cuma mikirin diri sendiri, tapi pikirin orang lain. Terus kita makan dengan teman di restoran, punya inisiatif dong buat bayar tagihan. Saya tuh kalau sama makan sama temen gitu ya, sampai rebut-rebutan, sampai akal-akalan gimana caranya supaya saya bisa bayar duluan. Seru banget gitu. Tapi ada orang-orang tuh yang Belgi bahasanya gitu ya. Pura-pura gak tahu, pura-pura ke toilet, pura-pura nelepon, nunggu-nungguan siapa nih yang bayar duluan gitu. Harusnya tuh kalau kita pengen jadi berkat, kita harus punya inisiatif untuk bayar duluan gitu. Jangan maunya ditraktir orang. Punya inisiatif. Bersihkan toilet setelah kamu pakai. Mikirin dong, itu kan ada orang lain yang akan pakai gitu. Gemes kadang-kadang. Yang terakhir, inisiatif kita di rumah menunjukkan kemampuan kita memimpin di luar rumah. 1 Timotius 3 ayat 5 berkata gini, jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah?
Ayo yang pelayanan, ayo kita tuh harus bisa jadi teladan. Kalau kita nggak bisa jadi teladan di rumah, bagaimana kita mau jadi teladan di luar rumah? Kalau kita nggak bisa ngurus keluarga sendiri, gimana kita mau ngurus jemaat Allah? Setia dulu dalam perkara kecil, itu 2-3 orang di rumah yang kita pimpin. Mari belajar kasihi keluargamu sendiri dulu. Urus keluargamu. Suami tuh dilayani, disiapin makan. Jangan pelayanan di gereja rajin, ikut doa, ikut persekutuan. Tapi suami sendiri nggak diurus, anak-anak nggak diurus, rumah tangga nggak diurus. Ayo punya inisiatif untuk bangun lebih pagi, inisiatif untuk nyiapin sarapan buat keluarga, inisiatif untuk bikin quality time bersama keluarga. Ketika kita semua sibuk bekerja, anak-anak sekolah, keluarga tuh harus punya inisiatif untuk paling tidak 1 hari sekali makan bersama. 1 hari seminggu mesti keluar makan bersama gitu. Kalau bisa. Jangan sampai gak punya inisiatif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Tahu-tahu masing-masing jalan sendiri, masing-masing sibuk sendiri. Anak main game di kamarnya, orang tua asik di kamarnya, gak ketemu, makan sendiri. Harus ada yang punya inisiatif di dalam rumah untuk menyatukan keluarga. Saya dan suami selalu mikirin bagaimana dalam setahun itu kami bisa punya waktu bersama anak-anak kami. Minimal 3 kali setahun kami pergi sama-sama. 1 hari itu kami harus bisa makan bersama minimal 1 kali gitu. 1 minggu sekali kami keluar makan sama-sama. Kita harus bisa memimpin keluarga kita dulu sebelum kita bisa mimpin hidup orang lain. Punya inisiatif, anak-anak muda, punya inisiatif dong untuk bantu orang tua belanja, pekerjaan rumah. Saya heran lihat anak-anak gadis yang udah beranjak besar, mamahnya masih capek ngurusin keluarga dan anaknya diem aja. Asik main handphone, main game di depan komputer. Buka matamu, lihat sekelilingmu. Jangan cuma fokus di laptopmu, fokus di handphonemu. Peduli dong sama orang-orang di sekitarmu. Miliki inisiatif untuk berguna, untuk berbuah. Bantu orang tua. Udah besar, dulu masih kecil diurusin orang tua. Sudah besar, harus bisa menolong orang tua. Bantu dong pekerjaan rumah, ambil sapu, ambil pel, bantu belanja, bantu masak, cuci piring. Apalah, punya inisiatif gitu loh. Jangan cuma jadi benalu di rumahmu. Punya inisiatif ketika engkau dewasa, punya pekerjaan yang mapan. Orang tuamu sudah jadi tua, punya inisiatif untuk merawat orang tua di masa tua. Bukannya malah nyusahin orang tua sampai tua. Harusnya orang tua kita tuh dikasih kesempatan untuk menikmati masa tua mereka, untuk happy, untuk jalan-jalan, enjoy their life. Mereka udah berapa puluh tahun harus kerja gitu loh. Kapan mereka punya waktu untuk menikmati hidup? Saya kasihan lihat-lihat orang-orang tua yang udah sampai tua masih dititipin cucu, mesti masak gitu sampai kakinya sakit gitu. Harusnya kita pikirin orang tua dong gitu. Kalau kita bisa nolong mereka, ya tolong rawat. Merawat orang tua di masa tua itu ibadah. 1 Timotius 5 ayat 8 berkata gini, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kita bilang ke gereja beriman, baca firman beriman, persekutuan beriman. Go home and love your family. Mother Teresa bilang gini, if you want to change the world, go home and love your family. Inisiatif kita di rumah menunjukkan kemampuan kita memimpin di luar rumah. Banyak orang tuh punya cita-citanya yang tinggi. Padahal dimulai dari sini, di rumah. Kasihi keluargamu, jadi berkat buat keluargamu, jadi teladan bagi keluargamu. Yuk, miliki inisiatif untuk berbuat baik. Miliki inisiatif buat berdamai. Miliki inisiatif untuk mengerjakan yang terbaik tanpa disuruh, tanpa hitung-hitungan waktu, tanpa hitung-hitungan upah. Ingat, upah itu dari Tuhan. Tuhan kita tidak pernah terlelap, Dia pasti pegang janjinya. Tapi kita harus punya inisiatif untuk hidup jadi berkat, menebar kebaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan supaya lewat hidup kita
keharuman pengenalan akan Kristus kita sebarkan kemana-mana. Terus jadi berkat, be initiated. God bless you.